Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Kita hidup di dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk. Setiap hari kita bangun, langsung disibukkan dengan pekerjaan, urusan keluarga, mengejar target, mencari uang, mengejar impian. Semua serba cepat, semua serba harus ada hasil. Tapi, pernahkah kita merasa, semakin keras kita mengejar dunia, justru semakin berat hidup ini? Uang ada, tapi hati tetap gelisah. Pujian datang, tapi batin terasa hampa. Semakin kita kejar dunia, rasanya semakin jauh dan menguras jiwa. Lalu muncul satu pertanyaan besar. Apakah kita sedang menempatkan dunia di tempat yang salah? Dan, apakah kita sudah benar-benar memprioritaskan akhirat dalam hidup ini? 1. Dunia dan akhirat dalam timbangan Allah. Allah tidak pernah melarang kita untuk mencari dunia. Justru Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Namun, Allah juga memberikan peringatan. Ketahuilah, kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Ayat ini bukan melarang, tetapi mengingatkan bahwa jika dunia menjadi pusat perhatian, kita akan mudah terjebak pada kelelahan dan kesia-siaan. Tapi jika akhirat yang menjadi poros hidup kita, dunia akan tunduk dan menyusul dengan sendirinya. Ibarat orang yang menanam pohon karena mengharap buah yang kekal, maka walau berpeluh saat menggali tanah, ia tahu tujuannya besar. Sebaliknya, orang yang hanya memetik daun-daun dunia, hanya akan dapat kegembiraan sesaat, lalu kembali kelelahan. 2. Mengapa harus akhirat dulu? Ketika kita memprioritaskan akhirat, itu artinya kita memprioritaskan hubungan kita dengan Allah. Kita menjaga salat, bukan karena takut dosa, tapi karena rindu padanya. Kita menahan amarah, bukan karena takut citra diri rusak, tapi karena ingin Allah ridho. Kita memilih kejujuran meski merugikan duniawi, karena yakin keuntungan akhirat jauh lebih bernilai. Ketika hati kita tertambat pada akhirat, kita punya pegangan yang kokoh. Cobaan terasa ringan karena kita yakin itu cara Allah membersihkan dosa. Kehilangan terasa damai karena kita tahu semua akan diganti dengan yang lebih baik, jika bukan di dunia, maka di surga. 3. Dunia akan tunduk jika akhirat yang dikejar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan cerai beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di depan matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sebatas yang telah ditetapkan. Namun barang siapa menjadikan akhirat sebagai niatnya, maka Allah akan kumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. H.R. Ibnu Majah. Bayangkan, dunia, yang selama ini kita kejar mati-matian, justru akan menyusul kita, tunduk, datang tanpa kita harus menggadaikan harga diri, iman, atau ketenangan batin. Dan ini bukan sekadar janji. Banyak orang sudah membuktikannya. Orang-orang yang memprioritaskan ibadah, amanah, dan ketulusan, justru dipermudah rezekinya, dimuliakan hidupnya, dan dijaga Allah dari kehinaan dunia. 4. Tanda-tanda hidup sudah terbalik. Sahabatku, mari kita lihat ke dalam diri. Apakah kita lebih semangat bekerja dibanding sholat? Apakah kita lebih sering mengecek notifikasi HP daripada membaca Al-Quran? Apakah kita bisa bangun pagi demi kerja, tapi sulit bangun tahajud untuk Allah?
Ini bukan sekadar kesalahan kecil. Ini tanda bahwa orientasi hidup kita mulai berubah. Dunia menjadi pusat, dan akhirat menjadi sisipan. Padahal, ketika ajal datang, yang kita bawa hanyalah amal, bukan aset. 5. Menata ulang prioritas hidup. Saatnya kita membenahi arah. Bukan meninggalkan dunia, tapi menempatkannya di tempat yang seharusnya. Bangun pagi bukan hanya untuk kerja, tapi untuk sholat subuh. Cari rezeki bukan hanya untuk memenuhi gaya hidup, tapi untuk sedekah dan membantu sesama. Menjaga lisan, menjaga pandangan, bukan karena citra sosial, tapi karena cinta pada Allah. Jadikan akhirat sebagai pusat tujuan. Niatkan setiap aktivitas sebagai ibadah. Maka dunia akan ikut menjadi berkah, bukan beban. Allah akan hadir dalam setiap langkah kita. Sahabatku, dunia itu fana. Akhirat itu abadi. Dunia bisa menjebak, tapi akhirat pasti memberi keadilan. Saat akhirat menjadi prioritas, dunia tak lagi terasa sulit. Masalah tetap ada, tapi hati tenang. Hidup tak sempurna, tapi penuh makna. Mari kita kembali pada niat awal penciptaan, untuk beribadah kepada Allah. Dan yakinlah, jika kita jujur mencari ridhonya, maka dunia akan ikut bersujud bersama kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar banyak orang yang tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.